kepentingan pihak. Misalkan bayangkan, misalkan dalam perdata orang bisa dengan putusan hakim itu bisa kehilangan asetnya. Iya betul, nggak terima lah pasti Pak. Tapi juga bisa dengan putusan hakim juga bisa legowo begitu ya. Asetnya bisa utuh atau bahkan bisa dapat aset baru misalkan. Di pidana misalkan orang yang semula bebas kemudian tiba-tiba divonis masuk penjara karena terbukti bersalah di dalam persidangan. Nah, tentu kadang-kadang hal-hal kayak gini bagi masyarakat yang tidak bisa legowo kira-kira ya. Nah, itu kan bisa melakukan hal-hal yang ngeri nih. Pasti nih ya ngeri. Makanya hakim itu kemudian memang ya tentu harus dilindungi. KY tentu melakukan langkah-langkah ya untuk melindungi hakim itu agar pribadi dan keluarganya itu aman sehingga dia bisa menyidangkan perkara dengan tenang. Menyidangkan perkara dengan tenang, jadi pengadilannya nanti mempunyai keputusan yang luar biasa akhirnya, yang benar dan tepat sasaran, begitu nggih? Intinya KY di sini hadir untuk dua mata uang begitu yang benar-benar memang satu melindungi dan juga melindungi kode etiknya. Bukan mengawasi ya Pak, melindungi kode etik sebagai hakimnya. Betul ngoten nggih? Melindungi martabatnya hakimnya sebagai hakim. Nah, ini melindungi martabat dan menegakkan pelanggaran perilakunya jika melakukan pelanggaran. Sebelum kita berdada-dada atau berakhir di sini, saya juga nggak mau berakhir, masih seru. Cuma saya pengen tahu closing statement dari seorang Pak Dizar. Sebenarnya Pak, kita tuh harus sampai mana Pak melek hukum ini sebagai warga ya? Monggo silakan. Ya, jadi memang sebagai warga masyarakat tentu kita harus banyak belajar ya. Walaupun saya juga masih banyak belajar terkait hukum itu sendiri. Cuman memang yang perlu digarisbawahi bahwa kepada warga masyarakat atau siapapun untuk menyelesaikan suatu perkara ya, itu mohon tidak harus selalu diselesaikan secara hukum begitu ya. Jadi karena memang di pengadilan misalkan kami masih menjumpai begitu ada kasus-kasus yang kami anggap itu masih kekeluargaan begitu ya. Ini kok malah masuk ke pengadilan, seharusnya kan bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat tanpa harus masuk ke pengadilan. ya namanya manusia. Begitu Bang. Iya, saya kira jadi biar juga hakim ini atau di pengadilan tidak terlalu menumpuk kasusnya sehingga hakim bisa lebih mengeluarkan putusan lebih berkualitas begitu karena lebih konsen terhadap perkara-perkara yang memang itu betul-betul butuh penanganan hukum ya. Jadi tidak setiap jadi budaya melek hukum itu tidak setiap kemudian ada sengketa atau konflik itu harus selalu jalur hukum ya. Hukum itu kan sebagai ultimum remedium ya kalau hukum pidana. Jadi upaya terakhir gitu, mentok gitu, udah nggak ada lagi gitu kayaknya. Betul, tidak dikit-dikit lapor, dikit-dikit masuk pengadilan gitu. Iya, mungkin buat status Instagram atau Facebooknya berkeren mungkin Pak. Beda lagi tuh kayak ngeliatnya. Ya, berarti kalau segala sesuatu yang bisa dikerjakan atau diselesaikan dengan kekeluargaan, ya kekeluargaan dulu lah ya. Kecuali kalau sudah mentok nggak ada lagi, baru deh ke persidangan. Mungkin begitu nggak Pak Dizar? Nah, kalau Pak Ali nih, closing statement tuh, bagaimana sih warga harus melek hukum nih? Ya, saya nyambung yang Pak Dizar ya. Jadi kalau misalkan masyarakat terpaksa harus masuk ke harus berproses hukum misalkan ya, dan kemudian sampai di peradilan, tentu pertama harapannya harus dilakukan betul-betul secara hukum. Jadi silakan berargumentasi secara hukum, terus kemudian sesuai prosedur lah ya. Sesuai prosedur hukum, terus dibuktikan secara hukum dan tidak ada perilaku-perilaku yang di luar hukum. Arogan gitu. Sehingga kemudian hukum itu betul-betul proses hukum, bukan proses di luar hukum. Nah, dan konsekuensi dari percaya terhadap hukum tentunya harus bersikap secara hukum juga. Artinya kalau kemudian misalkan kalah, tidak terima, legowo gitu ya Pak. Ya silakan melakukan proses hukum banding misalnya atau kasasi dan sebagainya. Ada prosesnya sebenarnya. Iya, jangan juga melakukan hal-hal yang arogan di luar hukum juga, misalkan menyerang hakim. Nah, itu kan bisa merendahkan martabat peradilan dan itu ada konsekuensi hukumnya. Jadi ini penting dipahami oleh masyarakat agar proses hukum itu memang harus dilakukan secara hukum, prosedur. Tidak dilakukan di luar hukum, apalagi dengan cara-cara yang kekerasan itu tadi. Mungkin itu saya kira. Tidak dilakukan secara arogan. Nah itu harus dibawahi kayaknya. Jadi hari ini benar-benar saya dapat ilmu bahwa sebenarnya semua nggak harus ke pengadilan.
semua nggak harus dibawa ke hukum, walaupun memang hukum penting di keadilan ini. Betul begitu Pak ya? Semua bisa dikonsultasikan ke Komisi Yudisial Jatim. Ya saya harus gimana nih? Saya harus kemana nih? Ya bisa, boleh Pak ya? Matur nuwun loh Pak Dizar Alfarizi, rawuhnya di AMTV, dan juga Pak Ali. Matur nuwun sangat, kita hari ini berbicara tentang hukum, melek tentang hukum dan kasih informasi ilmu tentang bagaimana sih kita tentang warga yang melek hukum, khususnya warga NU pastinya. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Ika Hairani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.